Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Fauzia Syahrani dari kelompok 2 kelas 2F bersama teman-teman saya yaitu Lestari, Laksmi Pratiti, Yohana Tri Susanti Nirmala. Di video kali ini salah satu teman saya akan menjelaskan tentang IPv4 Windows. IPv4 atau singkatan dari Internet Protocol Version 4 merupakan sebuah protokol untuk penggunaan paket pengganti link layer network seperti Ethernet. IPv4 menawarkan alamat yang banyaknya diperkirakan hingga 4,3 miliar karena hanya memiliki 32 bit. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Lestari dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara men-setting OVA Windows 7 di dalam VirtualBox melalui VirtualBox. Oke, pertama yang kalian harus punya adalah VirtualBox itu sendiri. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox, saya akan membukanya. Kemudian kalian pilih pilih menu ini yaitu baru. Nah, di sini kalian harus mengisi nama dan sistem operasi yang akan kalian buat. Misalnya di sini saya akan menulis Windows 7.3. Oke, jika sudah maka di sini saya menggunakan tipe Microsoft Windows, kemudian versinya Windows 7 64 bit. Kemudian kita lanjut. Setelah itu di sini saya menggunakan ukuran memori yaitu 2 GB. Jadi saya akan mengklik lanjut. Setelah itu harddisknya di sini saya buat harddisk virtual sekarang. Saya memilih menu yang kedua, kemudian buat. Setelah itu saya di sini memilih FDI, tipe berkas harddisk saya yaitu FDI VirtualBox Disk Image. Kemudian saya lanjut. Setelah itu penyimpanan pada harddisk fisik saya dialokasikan secara dinamik. Kemudian lanjut. Setelah itu lokasi dan ukuran berkas di sini saya sudah tercantum secara otomatis lokasinya. Kemudian ukuran berkasnya saya menggunakan 16 GB. Kemudian saya klik buat. Nah, setelah itu kalian pergi ke berkas di Windows 7.3, kemudian kalian pilih import employees, kemudian kalian pilih file yang akan digunakan untuk diimpor, ya kan? Kemudian di sini saya memilih Windows 7. Di sini kita sudah menginstal Windows 7 yang akan kita aplikasikan nanti ya. Kemudian kita klik, setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita pilih machine base foldernya. Di sini kita penyimpanannya kita pilih lainnya. Kemudian kita pilih Windows 7.3. Oke, kemudian kita pilih folder. Setelah itu kita import. Maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu sampai 100%. Jika sudah 100% maka kita akan lanjutkan. Nah, kalau pengimpanan sudah selesai, maka kita akan lanjut. Kita akan pergi ke setting atau ke pengaturannya. Di sini kita akan mengatur bagaimana sih kita cara menghilangkan problem yang di bawah ini. Pertama yang kita lakukan adalah di sini, jika pertama yang kita lakukan adalah ke USB. Kemudian di sini kita akan memilih pengendalian USB 1. Nah, maka otomatis problem pertama akan hilang. Kita lihat tadi ya kan. Nah, jika kita tidak mengklik ini, nah maka akan ada problem seperti ini. Nah, jika kita mengklik pengendalian USB 1, maka problem USB akan hilang. Kemudian bagaimana kita menghilangkan ini? Kita akan ke sistem. Kemudian kita sudah pilih ini dan kemudian kita ke jaringan. Nah, di sini jaringan sini kita pilih jaringan internal, ya kan? Nah, setelah itu
kita klik tingkat lanjut, kemudian kita pilih izinkan semua. Nah, jika sudah, kita ke penyimpan ke sistem. Di sini kita buat sampai. Nah, jika sudah kita mengatur, kita lihat di sini, kita pergi ke tampilan atau ke memori video. Di sini tadi sarankan untuk lebih dari 27 MB, berarti kita pergi ke sini dan mengatur memori videonya dengan 32 MB. Oke. Nah, kita lihat di pengaturan, maka kita lihat problem keduanya sudah hilang. Jadi setelah hilang, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Oke. Berikutnya di sini kita telah men-setting semuanya. Di sini kita akan klik kanan, kemudian kita pilih clone. Nah, di sini kalian akan memberikan nama kepada komputer kedua kalian. Di sini misalnya saya memberikan nama Windows 7.3 komputer yang kedua. Oke. Kemudian saya klik lanjut. Setelah itu saya memilih clone penuh. Kemudian kita clone. Nah, maka di sini kita lihat bahwa ada Windows 7.3 ya, komputer pertama dan juga komputer kedua. Di sini saya sudah menamakannya. Kemudian kita akan langkah selanjutnya kita akan men-start atau mulai Windows 7.3 ini. Kita klik mulai. Bersamaan dengan Windows 7.3 komputer 2. Oke. Kita klik mulai. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Setelah kita sudah men-setting semuanya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua komputer. Di sini kita menyalakan dua komputer. Nah, ini komputer pertama dan ini komputer yang kedua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita men-setting OVA 4 di Windows 7. Setelah melakukan proses tersebut, proses yang tadi, sekarang kita pergi ke Windows. Nah, di sini kita akan pilih bukan Windows, tapi kita akan pergi ke library. Nah, kita akan pilih network. Nah, ini sebagai komputer 1 kita property, kemudian kita pilih local area connection. Nah, setelah itu kita ke property. Nah, di sini kita akan pilih internet protocol version 4. Nah, setelah itu kita property. Nah, di sini kita menggunakan IP address. Nah, kita akan menggunakan IP address. Nah, sini kita akan isi 192 ini adalah IP address di komputer pertama. Nah, subnetnya akan otomatis seperti ini. Oke. Dan kita close. Setelah itu kita pergi ke komputer kedua. Kita setting juga. Setting, kita ke network. Properties, ini kita klik kanan ya, klik properties, kemudian kita pilih local area network dan kita pilih property. Setelah itu kita pilih version 4, kita
pilih properti. Nah, di sini kita menggunakan IP address juga. Kita akan buat 192.168.1.3. Nah, ingat IP address komputer kedua yaitu 192.168.1.3, oke? Oke, kita ubah subnet mesh-nya, oke. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengetes apakah sudah terhubung atau tidak. Bagaimana caranya? Kita akan klik Windows plus R, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mengetik CMD. Bentar. Nah, di sini kita akan menulis IP pada komputer yang kedua. Ini kan komputer pertama. Ping 192 168 1.3. Oke, klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini berhasil. Maka hal yang kita lakukan tadi berhasil. Jadi komputer 1 dan kedua sudah terhubung. Oke, sekian video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video penjelasan tentang internet protokol versi 4. Sekian dan terima kasih.